Perkenalkan, nama saya Vina Febrianti dengan NIM 2230304049 dan rekan saya Syafia Delarmita dengan NIM 2230304046 dan rekan saya Zahara Sriwayuni dengan NIM 2230304060. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengertian dan Definisi Psikologi Perpustakaan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu A. Pengertian psikologi. Kata psikologi muncul sekitar abad 16 dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Bila diartikan secara harfiah, psikologi adalah ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan. Jadi psikologi pada mulanya adalah pengetahuan tentang jiwa manusia. Namun demikian, pengertian jiwa merupakan sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat dan diungkapkan dengan jelas sehingga sulit untuk diukur secara objektif. Sedangkan syarat utama dari ilmu adalah keobjektifannya. Artinya dapat diukur dan harus dapat dibuktikan dengan nyata. Oleh karena itu, orang cenderung mempelajari jiwa yang meraga atau menjasmani, yaitu dalam bentuk tingkah laku. Keadaan jiwa seseorang akan melatar belakangi timbulnya tingkah laku. Maka para ahli bersepakat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku. Dengan mempelajari tingkah laku, kita dapat mengetahui keadaan kejiwaan seseorang. Berbeda dengan jiwa, tingkah laku ini dapat diukur secara objektif dan dibuktikan secara nyata melalui metode-metode tertentu. Hal ini berarti definisi ini telah memenuhi syarat psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Baiklah, hanya sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan memberikan materi dari rekan saya, yaitu masuk pada bagian 2, pengertian psikologi perpustakaan. Psikologi dan perpustakaan adalah dua kata yang berbeda, dan jika ditinjau dari definisinya, tidak ada bidang yang membuatnya sama. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, psikologi berkembang dan menjangkau berbagai bidang kajian seperti psikologi kerja, psikologi kedokteran, psikologi pendidikan, dan lain-lain. Termasuk pula dalam bidang perpustakaan, sehingga dikenallah istilah psikologi perpustakaan. Perlu disepakati bahwa definisi psikologi ini tidak saja mencakup pada jiwa manusia saja, pustakawan atau pustaka, tetapi mencakup pula karakter atau jiwa bahan pustaka itu sendiri. Sebab pada tingkat realita jiwa, suatu paham pustaka misalnya konten, sifat buku, dan lain-lain sangat mempengaruhi minat user untuk membacanya. Sehingga pengertian psikologi perpustakaan yang perlu dipahami adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia, pustakawan atau perpustakaan atau user, baik sifat ataupun perilakunya sebagai pelaku utama dalam kegiatan perpustakaan dan karakter bahan pustaka sebagai objek pendukung. Tujuannya ke depan adalah agar orang yang berkecimpung di dunia perpustakaan maupun perpustakaan yang menggunakan perpustakaan dapat memahami apa itu yang dinamakan dengan informasi. Untuk dapat hidup efektif, harus hidup dengan cukup informasi. Oleh karena itu, komunikasi dan informasi merupakan bagian sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat psikologi. Kira-kira sekitar abad ke-7, psikologi dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam. Sejumlah ahli faal mulai juga menaruh perhatian pada gejala-gejala kejiwaan. Mereka melakukan berbagai eksperimen mengenai hal tersebut. Teori-teorinya berkisar pada syaraf sensoris dan motoris di otak, dan hukum-hukum yang mengatur bekerjanya syaraf tersebut. Baru pada abad ke-19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari ilmu lainnya. Hal ini ditandai dengan berdirinya laboratorium yang pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Oleh karena itu, seringkali disebut sebagai Bapak Psikologi Modern, karena dalam usahanya untuk menyelidiki berbagai gejala kejiwaan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan antar manusia. Secara singkat, bisa diartikan sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia.
Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.